Perkenalkan, nama saya Sari Ulika Sagala, NIM 120250166, Prodi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sumatera. Di sini, saya akan membuat dua program dari dua mata kuliah yang sudah kami pelajari selama masa TPB. Yang pertama, kimia yaitu dengan judul gas ideal. Yang kedua, fisika yaitu dengan judul rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik. Alasan saya memilih judul tersebut adalah karena saya sudah mengetahui dan memahami pelajaran tersebut dan dapat membuatnya ke dalam kedua program yaitu C++ dan logaritm atau flowchart. Oke teman-teman, kita mulai dari flowchartnya. Saya memulai dari kimia yaitu membahas tentang gas ideal. Pertama-tama, kita deklarasikan tipe data integer yang variabelnya X, pilih, dan I. Kemudian, kita deklarasikan array variabel N, P, V, dan T yang berukuran sama yaitu 100. Kemudian, kita deklarasikan tipe data real atau float atau R. Kemudian, saya buat assign R sama dengan 0,082. Ini merupakan ketetapan. Di sini, saya akan membuat output judul materi yang akan kita bahas, yaitu kalkulator persamaan gas ideal. User akan diminta memilih salah satu pilihan yang sudah tersedia. Lalu di sini, program akan melakukan percabangan. Jika pilihan sama dengan 1, maka program akan mencari nilai tekanan. User akan diminta memasukkan banyak soal yang akan dikerjakan. Setelah itu, program akan melakukan perulangan. Di sini, user akan diminta memasukkan nilai V, nilai N, nilai T, dan akan dihasilkan rumus yaitu P sama dengan N dikali R dikali T per V. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang sudah dimasukkan di awal. Kemudian, program ini akan berjalan ke perulangan berikutnya, yaitu tampilan jawaban dari tekanan dalam satuan ATM. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang sudah dimasukkan di awal. Lalu kita lanjut, jika pilihan sama dengan 2, maka program akan mencari nilai volume. User akan diminta memasukkan banyak soal yang akan dikerjakan. Setelah itu, program akan melakukan perulangan. Di sini user akan diminta memasukkan nilai P, nilai N, dan nilai T. Maka didapat rumus yaitu N dikali R dikali T per P. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang telah kita masukkan di awal. Kemudian, program akan berjalan ke perulangan berikutnya, yaitu tampilan jawaban dari volume dalam satuan liter. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang sudah dimasukkan dari awal. Jika pilihan sama dengan 3, maka program akan mencari nilai mol atau N. Jika pilihan sama dengan 4, maka program akan mencari nilai suhu. User akan diminta memasukkan banyak soal yang akan dikerjakan. Setelah itu, program akan melakukan perulangan. Di sini, user akan diminta memasukkan nilai V, nilai P, dan nilai N, dan akan dihasilkan rumus yaitu T sama dengan P dikali V per R dikali N. Kemudian, program akan berjalan ke perulangan berikutnya, yaitu tampilan jawaban dari suhu dalam satuan Kelvin. Dan untuk yang lebih dari, jika kita masukkan lebih dari 4, misalkan 5, program akan mengalami error. Lalu kita lanjutkan ke program C++. Di sini, untuk yang gas idealnya, kita deklarasikan tipe data integer yang variabelnya
X, pilih, dan I. Deklarasikan array variabel N, P, V, dan T berukuran 100. Kemudian kita deklarasikan tipe data real atau float atau R. Kemudian saya buat assign R sama dengan 0,082. Di sini saya akan membuat output judul materi yang akan kita bahas, yaitu kalkulator persamaan gas ideal. User akan diminta memilih salah satu pilihan yang sudah tersedia. Lalu di sini program akan melakukan percabangan. Jika pilihan sama dengan 1, maka program akan mencari nilai tekanan. User akan diminta memasukkan banyak soal yang akan dikerjakan. Setelah itu, program akan melakukan perulangan. Di sini, user akan diminta memasukkan nilai V, N, dan T. Kemudian akan terdapat rumus, yaitu P sama dengan N dikali R dikali T per V. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang sudah dimasukkan di awal. Kemudian, program akan berjalan ke perulangan berikutnya, yaitu tampilan jawaban dari tekanan dalam satuan ATM. Jika pilihan sama dengan 2, maka program akan mencari nilai volume. User akan diminta memasukkan banyak soal yang akan dikerjakan. Setelah itu, program akan melakukan perulangan. Di sini, user akan diminta memasukkan nilai R, P, N, dan T, dan akan didapatkan rumus, yaitu V sama dengan N dikali R dikali T per P. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang sudah dimasukkan di awal. Kemudian, program akan berjalan ke perulangan berikutnya, yaitu tampilan dari volume, yaitu yang dalam satuan liter. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang sudah kita masukkan di awal. Jika pilihan sama dengan 3, maka program akan mencari nilai mol atau N. User akan diminta masukkan banyak soal yang akan dikerjakan. Setelah itu, program akan melakukan perulangan. Di sini, user akan diminta masukkan nilai V, R, P, dan T, dan akan didapatkan rumus, yaitu N sama dengan P dikali V per R dikali T. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang telah kita masukkan di awal. Kemudian, program akan berjalan ke perulangan berikutnya, yaitu tampilan jawaban dari nilai mol dalam satuan mol. Jika pilihan sama dengan 4, maka program akan mencari atau menentukan nilai suhu. User akan diminta memasukkan banyak soal yang akan dikerjakan. Setelah itu, program akan melakukan perulangan. Di sini, user akan diminta memasukkan nilai R, V, P, dan N, maka akan didapatkan rumus T sama dengan P dikali V per R dikali N. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang telah kita masukkan di awal. Kemudian, program akan berjalan ke perulangan berikutnya, yaitu tampilan jawaban dari nilai suhu, yaitu dalam satuan Kelvin. Jika pilihan sama dengan 5 atau lebih daripada 4, program akan menampilkan program error. Baik teman-teman, akan kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu fisika. Pertama-tama kita buka flowchart-nya. Di fisika dengan judul rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik. Pertama-tama,
kita deklarasikan tipe data integer, N, pilih, dan I. Di sini saya akan mengoutputkan judul materi yang akan kita bahas, yaitu kalkulator rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik. Program ini akan mencari nilai dari keempat pilihan yang sudah saya buat di sini secara bersamaan, yaitu yang pertama, reaktansi induktif, yang kedua, reaktansi kapasitif, yang ketiga, sifat rangkaian, dan yang keempat, impedansi rangkaian seri RLC. Kemudian, user akan diminta untuk memasukkan beberapa soal yang akan dikerjakan dengan variabel N. Setelah itu, kita deklarasikan array, yaitu terdapat R, L, C, W, XL, XC, Z, R2, X, KL yang berukuran sama, yaitu 100. Lalu, program akan menuju ke perulangan. Di sini, user akan diminta memasukkan nilai resistor, nilai induktor, nilai kapasitor, dan nilai omeganya. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang sudah dimasukkan di awal. Kemudian, program akan berjalan ke perulangan berikutnya yang terdapat rumus-rumus untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada pilihan tersebut. Yang pertama, rumus reaktansi induktif. Yang kedua, rumus reaktansi kapasitif. Dan yang ketiga, rumus impedansi. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang sudah dimasukkan di awal. Kemudian kita masuk ke perulangan selanjutnya, yaitu program akan menampilkan jawaban dari keempat pilihan soal secara bersamaan atau sekaligus. Yang pertama, ada reaktansi induktif dalam satuan ohm. Yang kedua, ada reaktansi kapasitif dalam satuan ohm. Dan yang ketiga, ada sifat rangkaian. Yang di sini akan ada percabangan jika reaktansi induktif lebih kecil daripada reaktansi kapasitif, maka rangkaian bersifat kapasitif. Maka program akan menampilkan rangkaian tersebut bersifat kapasitif. Kemudian, jika reaktansi induktif lebih besar daripada reaktansi kapasitif, maka rangkaian akan menampilkan bahwa rangkaian tersebut bersifat induktif. Namun, jika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif, maka program akan menampilkan bahwa rangkaian tersebut bersifat resistif atau resonansi. Yang keempat, impedansi rangkaian dalam satuan ohm. Maka program ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang telah kita masukkan di awal. Kemudian program akan berakhir. Lalu kita buka C++-nya, yaitu kalkulator rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik. Yang pertama, kita deklarasikan tipe data integer, N, pilih, dan I. Di sini saya akan mengoutputkan judul materi yang akan kita bahas, yaitu kalkulator rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik. Program ini akan mencari nilai-nilai dari keempat pilihan yang sudah saya buat di sini secara bersamaan. Yang pertama, reaktansi induktif. Yang kedua, reaktansi kapasitif. Yang ketiga, sifat rangkaian. Dan yang keempat, impedansi rangkaian seri RLC. Kemudian, user akan diminta untuk memasukkan beberapa soal yang akan dikerjakan dalam variabel N. Setelah itu, kita deklarasikan array, yaitu terdapat R, L, C, W, XL, XC, Z, R2, X, KL berukuran sama, yaitu 100.
Lalu program akan menuju ke perulangan. Di sini user akan diminta memasukkan nilai resistor, nilai induktor, nilai kapasitor, dan nilai omega. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang sudah dimasukkan di awal. Kemudian, program akan berjalan ke perulangan berikutnya yang terdapat rumus-rumus untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, rumus reaktansi induktif. Yang kedua, rumus reaktansi kapasitif. Yang ketiga, sifat rangkaian. Perulangan ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang sudah dimasukkan di awal. Kemudian, kita masuk ke perulangan selanjutnya, yaitu program akan menampilkan jawaban dari keempat pilihan soal secara bersamaan. Yang pertama ada reaktansi induktif dalam satuan ohm, dan yang kedua ada reaktansi kapasitif dalam satuan ohm, dan yang ketiga ada sifat rangkaian. Di sini akan ada percabangan jika reaktansi induktif lebih kecil daripada kapasitif, maka rangkaian bersifat kapasitif. Dan jika reaktansi induktif lebih besar daripada reaktansi kapasitif, maka rangkaian bersifat induktif. Dan jika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif, maka rangkaian bersifat resistif atau resonansi. Yang keempat, impedansi rangkaian atau dalam satuan ohm. Maka program ini akan berjalan sebanyak jumlah soal yang telah kita masukkan. Kemudian program akan berakhir. Lalu kita compile dan run. Lalu kita coba mengerjakannya. Kita masukkan berapa soal yang ingin kita kerjakan. Saya kali ini akan memasukkan 2 soal yang akan saya kerjakan. Masukkan nilai resistor atau R dalam satuan ohm. Dapat kita buat ini sebagai contoh. Lalu kita masukkan nilai induktornya, nilai kapasitornya, dan nilai omeganya. Dan kita lakukan untuk soal yang kedua, sama seperti soal yang pertama. Maka akan tampil jawaban dari soal pertama dan soal kedua dengan hasil seperti di layar. Program selesai, semoga membantu. Sekian video dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.